Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Permatasari, NIM saya T2018-4030. Saya adalah mahasiswa IAIN Jember, berasal dari Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai pengukuran dan penilaian hasil belajar. Yang pertama saya bahas yaitu tentang pengukuran. Menurut Sutrisno Hadi, pengukuran dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu gejala. Dan menurut Reimers, pengukuran atau measurement itu berasal dari kata to measure yang berarti suatu kegiatan atau proses untuk menetapkan dengan pasti luas, dimensi, dan kuantitas dari sesuatu dengan cara membandingkan dengan ukuran tertentu. Biasanya sih hasil pengukuran itu dapat berupa angka atau uraian. Pengukuran itu dilaksanakan menggunakan tes. Tesnya itu paling banyak biasanya menggunakan tes multiple choice. Seperti itu. Namun pengukuran sendiri menurut saya itu suatu tindakan untuk mengetahui sejauh mana siswa yang telah kita sampaikan materinya itu dapat terserap atau dipahami secara menyeluruh atau tidak. Seperti itu menurut saya pengukuran sih. Dan selanjutnya yaitu mengenai penilaian. Jika di sini sih pengertian penilaian yaitu suatu tindakan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan norma tertentu untuk mengetahui tinggi rendahnya atau baik buruknya aspek tertentu. Nah, untuk penilaian sendiri, biasanya itu kan telah ditentukan ketetapannya oleh atasan. Misalkan nilai skor 1 sampai 10. Skor 1 sampai 10 itu 1 sampai 3 bisa dibilang atau pakai abjad A, B, C, D. Jadi nantinya kita paham kekurangan siswa itu apa, terus siswa itu susahnya ada di sebelah mana, nantinya kita itu paham. Oh, dari satu kelas ada mungkin 2 anak tidak memahami. Kita akan tahu setelah kita menafsirkan data. Dan menafsirkan data tersebut dinamakan penilaian. Biasanya sih menafsirkan data atau penilaian itu di sini ada beberapa normanya. Ada PAN dan ada juga PAP. Di sini PAN itu penilaian acuan norma. Penilaian acuan normanya itu tentang pembandingan antara seorang siswa terhadap hasil belajar siswa lainnya dalam satu kelompok. Jadi menurut saya sih untuk penilaian semacam ini tuh kurang menambah semangat belajar siswa, karena apabila ada seorang siswa dalam satu kelompok itu nilainya kecil, biasanya untuk zaman sekarang apabila tidak dimotivasi, siswa tersebut pasti akan down. Oh, nilai saya paling kecil, padahal saya sudah berusaha, apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ juga perlu motivasi yang diberikan oleh guru terhadap siswa tersebut. Jangan hanya langsung dikasih nilai ini sudah gitu aja, kamu nilainya kurang, ayo perbaiki. Kalau cuman begitu menurut saya siswanya akan tetap dan dia malah down dan tidak ada keinginan untuk menambah nilai dan minat belajarnya menurut saya pribadi. Dan untuk selanjutnya yaitu penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan ini jadi sebelum dilakukannya tes, itu guru sudah memegang patokan dari atasan. Misalkan dari atasannya itu sudah terdapat nilai angka 1 sampai berapa itu termasuk E, atau dari angka 10 termasuk A, seperti itu. Tapi menurut saya juga kurang efisien juga, karena setiap pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing guru itu berbeda. Ada yang terkadang membosankan, ada yang terkadang terlalu tegang sehingga
tegang diamnya mereka itu tidak mengerti, tidak paham tentang materi yang disampaikan. Jadi setelah penyampaian materi, mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa, bukan tidak memahami secara menyeluruh materi yang telah disampaikan. Untuk patokannya, menurut saya, dimisalkan di sana patokannya terlalu besar. Angka 75 itu baru lulus, di bawah angka 75 tidak lulus. Dan di dalam sekolahan tersebut penyampaian materinya itu kurang. Setelah itu alat-alat media pembelajarannya juga tidak ada yang mendukung siswa itu minat belajar seperti itu. Setelah itu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya setelah melihat hasil dari penilaian, apakah ada kekurangan? Jika ada kekurangan, barulah kita melihat lagi ke belakang. Apa yang sudah dilakukan itu cocok tidak metodenya? Apakah semua siswa memahami? Ataukah cara pengajarannya yang terlalu monoton sehingga siswa tidak minat? Dan lain faktornya itu banyak sekali. Di sini sifat evaluasi tidak langsung tentunya ya, karena evaluasi sendiri itu ada beberapa faktor yang harus dilihat. Jadi ada tahap-tahapnya, nggak selalu langsung dievaluasi, tidak. Nah, biasanya kebanyakan sekarang itu malah melihat hanya pada hasil akhirnya, tidak melihat pada proses siswa tersebut, bagaimana siswa tersebut mencoba memahami, bagaimana siswa tersebut selalu ingin tahu namun ternyata takut, dan ternyata dia malah bertanya kepada temannya, dan pada saat dia memahami malah dia kesulitan ketika mengerjakan hasil tesnya itu. Sebenarnya yang dinilai itu tentang bagaimana proses dia mencoba memahaminya. Nah, dan itu perlu bantuan guru untuk memahami lebih mudah. Biasanya sih seperti itu, namun terkadang kebanyakan zaman sekarang itu terlalu cuek, dan setelah memberi materi selesai ya sudah, ketika tidak ada pertanyaan, tidak. Nah, padahal sebenarnya banyak sekali yang tidak paham, namun ya guru itu menganggapnya oh ya sudah. Nah, sebenarnya maka pentingnya itu memahami para sifat peserta didik, agar kita tahu mana yang benar-benar paham, mana yang tidak paham sebenarnya namun dia hanya diam. Dan sifat-sifat selanjutnya yaitu relatif, tidak mutlak. Tentu ya, karena setiap orang kan bisa berubah, dimana awalnya itu mungkin wah dia pintar, ini pintar, semuanya pintar, dia rapi, dia selalu rajin. Namun kita tidak tahu 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang dia seperti apa, kita tidak tahu, karena kan bisa saja berubah sewaktu-waktu. Prinsip-prinsip evaluasinya, evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu. Tentu ya, harus terus-menerus, karena menurut saya setiap adanya evaluasi, setelah itu kita kan ada perbaikan. Perbaikan itu kan pengajaran dengan metode-metode yang terbaru atau yang lama kita pakai, yang bisa membuat siswa tersebut mengerti. Kita pakai, lalu setelah pembelajaran tersebut selesai, kita evaluasi lagi. Nantinya jika ada kesalahan lagi, kita perbaiki terus menjadi lebih baik, sampai benar-benar semua siswanya itu paham tentang semua materi yang setelah disampaikan, seperti itu. Nah, untuk saya sih seperti itu, pengukuran, terus dilanjut dengan penilaian, setelah itu dilanjut dengan evaluasi. Itu harus benar-benar melihat sesuai kenyataan, kita harus terjun langsung kepada siswanya, agar kita tahu bagaimana prosesnya mereka memahami, bukan hanya melihat pada hasil akhirnya saja, seperti itu. Saya rasa cukup sekian saja dari saya, ulasan mengenai tentang pengukuran dan penilaian hasil belajar.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.